adik-adik di Sekolah Minggu GKP Jatiranggon. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kalora ucapkan semua dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Lora yakin semuanya sudah ambil rapot ya? Bagus-bagus kan? Iya, semua pasti bagus karena kan anak-anak Tuhan. Nah sekarang saatnya kita bersyukur, mengucap syukur untuk Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa kembali dengan saya Kakak Agustin. Dan kalau tadi adik-adik sudah menyanyi, sudah berdoa, namun saatnya bagi kita di hari Minggu ini adalah apa ya adik-adik? Kalau sudah nyanyi, sudah berdoa pembukaan tadi, sekarang waktunya membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Yuk adik-adik, kalau waktunya baca firman Tuhan, Alkitab disiapkan di rumah. Alkitab sekarang siapkan, kakak memberikan kesempatan buat adik-adik mengambil Alkitabnya, bisa juga melalui handphone, boleh. Yuk, kalau sudah ada Alkitabnya, kakak kepingin semua kita buka Alkitab dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah ketemu? Kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab terbuka, kita berdoa agar kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu untuk membaca firman Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, di hadapan kami, Alkitab kami, ataupun handphone gadget kami, sudah terbuka dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Namun Tuhan, sebelum kami membacanya, biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau bacain ya Alkitabnya, bacaan kita pada minggu hari ini dengan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya."
Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama di hari Minggu ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan selalu memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita tentang Marta dan Maria, seorang perempuan yang bersaudara satu sama lain. Kakak akan menunjukkan kepada adik-adik semua apa yang terjadi pada saat itu. Nah, adik-adik lihat ya di belakang ini kakak, background kakak ini ada siapa saja di sini? Ada Tuhan Yesus ya, ada Tuhan Yesus, ada di sini juga ada Maria, dan yang di atas itu adalah Marta. Nah, di sini ceritanya apa tadi ya? Di sini kita lihat Maria kusuk sekali mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Dengan dia sangat konsentrasi penuh menyambut tamunya ini dengan duduk manis, duduk, kalau di Alkitab tadi dia duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Sedangkan perempuan satu lagi yaitu Marta, kita lihat di situ Marta membawa buah-buahan dan juga membawa minuman. Dia sibuk sekali menjamu atau memberikan hidangan kepada tamu-tamunya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus beserta Tuhan Yesus. Saking sibuknya bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, tiba-tiba dia kelelahan sendiri. Dan apa yang dilakukan saat itu? Saat lelah dia langsung menghampiri Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ke-40, sedang mata sibuk, dia sibuk melayani, ia mendekati Tuhan Yesus. Tuhan, tidak engkau peduli bahwa saudaraku si Maria ini membiarkan aku melayanimu seorang diri. Suruhlah dia membantu aku, katanya gitu kan. Suruhlah si Maria membantu aku. Nah, pada saat itu kan berarti Maria ditegur ya, ditegur di depan umum. Terus Maria merasa dia malu, tertegun. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Marta, Marta, gitu kan ya. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di sini sikap Marta menegur di depan umum karena dia capek ya, karena dia kelelahan menjamu tamu bolak-balik gitu kan ya, dia saking lelahnya akhirnya keceplosan juga, dia nggak tahan ya kan, dia keceplosan menegur Maria di depan umum. Dan Maria saat ditegur itu merasa apa? Dia merasa malu karena kok saudaranya menegur dia di depan umum sih gitu kan ya. Dan akhirnya apa ya adik-adik, sebenarnya bagian mereka semua baik ya kan. Maria menemani tamu yang hadir, karena kan kalau tuan rumah yang baik adalah menerima tamu dan mendengarkan apa yang tamu bicarakan. Dan Marta juga baik, sebagai tamu juga dia harus sebagai tuan rumah dia pun harus menjamu tamu dengan baik. Namun di sini kedua hal, misalnya si Marta lupa menenangkan diri di saat kelelahannya, di saat capeknya dia menegur saudaranya di depan umum, sehingga saudaranya merasa malu. Demikian juga Marta, dia pun mulai menyadari, aduh aku sibuk sekali ya, sibuk dengan kegiatanku sendiri mendengarkan Tuhan Yesus sampai lupa saudaraku kelelahan sendiri. Jadi dua-duanya ini ada rasa merasa kalau dia bersikap kurang baik satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, melalui cerita yang kakak sampaikan saat ini, apa yang saat ini adik-adik suka alami? Biasanya ya adik-adik, kalau di rumah tuh ya, papa mama sedang sibuk-sibuknya melakukan kegiatan, misalkan di hari Sabtu semua pada libur sekolah, papa mama juga libur kerja, suka ada sibuk berberes-beres rumah. Kalau jadi anak yang baik, kita harus membantu orang tua dengan kesibukan mereka, kita harus bantu, misalnya mainan kita rapihkan sendiri. Tapi ketika ada salah satu dari adik kita atau kakak kita tidak membantunya, jangan kita marah menegurnya, jangan. Karena apa?
kita diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini, yaitu harus bersikap baik, tahan diri, tahan emosi kita. Pada saat capeknya jangan langsung menegur seseorang, karena belum tentu teguran kita itu diterima dengan baik dengan saudara kita. Nah, pada saat ini adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk dapat membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jika di rumah kalian bisa merapikan mainan sendiri, yuk kita rapihkan. Kalau di rumah papa mama sibuk beres-beres rumah, yuk kita bantu. Jangan kita sibuk dengan handphone kita sendiri-sendiri dan tidak peduli kepada orang tua kita. Mari adik-adik kita saling mengasihi satu sama lain, saling membantu sama lain, dan jika kita merasa kita iri dengan orang lain karena tidak membantu, ya kita harus meredam emosi itu, meredam agar kita tidak membuat orang lain tersakiti dengan sikap kita sendiri. Demikian ya firman Tuhan yang kakak sampaikan di hari ini. Kakak berpesan pada adik-adik semua harus bersikap baik pada orang lain, terutama kepada saudara kita, adik atau kakak, terhadap orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kakak serahkan kepada kakak sekolah minggu untuk kegiatan selanjutnya. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada penghujung ibadah sekolah minggu kita. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian kita. Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Laura berharap agar apa yang kalian dengar saat ini, kalian boleh belajar dari tokoh Alkitab untuk terus bersikap dan berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita saatnya mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menaikkan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua dari awal hingga akhirnya di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya apa yang telah kami dengar saat ini, Tuhan boleh memampukan anak-anak kami untuk terus berbuat baik dan bersikap baik, dan agar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang mendampingi kami, agar pelayanan mereka terus semakin baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan serta berkat penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami,
saudara-saudara kami, agar kami semua selalu rukun, selalu sehat, dan selalu aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar dari dalam jenjang pendidikannya masing-masing. Berikan anak-anak kami kesehatan, berikan anak-anak kami kepintaran di dalam mereka belajar di sekolahnya masing-masing agar mereka berhasil dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir saat ini. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati saat ini. Tuhan berkati juga pemerintah negara kami dimanapun mereka berada, di dalam apapun yang mereka lakukan, agar semua yang mereka lakukan semua boleh dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan, agar dalam waktu dekat kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Biar Tuhan saja yang melindungi dan memberkati kami dan membuat semuanya lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna yang kami naikkan dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari